Sering dikatakan bahwa orang Mesir kuno adalah pecinta binatang yang fanatik. Ini didasarkan pada sejumlah faktor, seperti dewa berkepala hewan dan jumlah mumi hewan yang ditemukan dalam catatan arkeologi. Namun, hubungan antara orang Mesir kuno dan hewan tidak semudah itu. Secara keseluruhan, hewan dipandang praktis dan semua memiliki fungsi di dalamnya. Bahkan, hewan peliharaan yang termasuk kucing, anjing, dan monyet tidak menjalani gaya hidup yang dimanjakan dari hewan peliharaan modern, tetapi dianggap sebagai tambahan yang berguna untuk rumah tangga. Misalnya kucing, dikandangkan untuk menjauhkan tikus dan ular dari rumah, dan penyimpanan biji-bijian. Dan anjing digunakan untuk membantu berburu mangsa kecil di padang pasir dan rawa-rawa. Bahkan kucing digambarkan dalam ekspedisi berburu di rawa-rawa, di mana diperkirakan mereka digunakan untuk mengusir burung dari alang-alang. Sementara hewan peliharaan memang memiliki fungsi praktis, ada cukup bukti untuk menunjukkan beberapa juga sangat dicintai. Misalnya di makam Ipuy dari D. El Medina, 1293 sampai 1185 sebelum Masehi. Seekor kucing peliharaan digambarkan mengenakan anting-anting perak yang lebih berharga dari emas. Dan salah satu anak kucingnya sedang bermain dengan lengan tunik pemiliknya. Meskipun kasih sayang yang jelas antara beberapa pemilik dan hewan peliharaan mereka, hanya satu nama kucing yang diketahui dari catatan arkeologi, The Pleasant One. Kebanyakan kucing hanya disebut Mew, yang merupakan kata Mesir kuno untuk kucing. Kebingungan muncul ketika mempertimbangkan Dewi Mesir kuno Bastet, dewi kucing yang telah membuat beberapa orang percaya bahwa orang Mesir menyembah semua kucing. Namun, di zaman sekarang ini tidak terjadi. Kucing rumahan tidak disembah seperti itu. Untuk memahami perbedaan ini, kita perlu melihat sifat para dewa. Banyak dewa Mesir, kadang-kadang diwakili dengan kepala binatang atau sepenuhnya dalam bentuk binatang, alias sebagai perwujudan. Misalnya Khepri, kadang-kadang disajikan dengan kumbang untuk kepala, Bastet dengan kepala kucing, Sekhmet dengan kepala singa betina, Hathor dengan kepala sapi atau telinga sapi, dan Horus dengan kepala elang. Namun mereka semua juga disajikan di lain waktu dalam bentuk manusia penuh. Ketika dewa digambarkan dengan kepala hewan, ini menunjukkan bahwa mereka sedang menampilkan karakteristik atau perilaku hewan itu pada saat itu. Jadi misalnya, Khepri dengan kepala kumbangnya mewakili matahari saat fajar. Hal ini berdasarkan pengamatan kumbang kotoran. Kumbang bertelur di dalam bola kotoran yang kemudian akan berguling-guling di tanah. Akhirnya, kumbang yang baru menetas muncul dari kotoran. Tindakan ini disamakan dengan matahari yang muncul di cakrawala saat fajar, dan dari sana, semua kehidupan baru muncul. Jadi, secara teknis tidak ada hubungannya dengan kumbang itu sendiri. Melalui pengamatan alam, karakteristik tertentu dikaitkan dengan dewa, dan ini diwakili oleh gambar binatang. Ada beberapa tabu tentang perawatan atau penyembelihan hewan yang berhubungan dengan para dewa. Seperti halnya di India modern, sapi disembah dan bangsa secara keseluruhan tidak makan daging sapi. Namun di Mesir kuno, meskipun sapi itu suci bagi Hathor, bukan berarti sang dewi hadir di setiap sapi. Dan karena itu, daging sapi dimakan oleh siapapun yang mampu membelinya. Saat menyerahkan persembahan nasar kepada dewa, biasanya meninggalkan patung perunggu hewan yang terkait dengan mereka sebagai pengingat visual dari karakteristik yang dimohonkan. Namun, perunggu adalah komoditas yang mahal, dan menjadi lebih mudah untuk membeli mumi hewan di kuil untuk dipersembahkan kepada dewa. Karena jutaan mumi hewan telah ditemukan seperti kucing, suci bagi Bastet, buaya, suci bagi Sobek, dan ibis, suci bagi Thoth. Hal ini menimbulkan kesalahpahaman bahwa mereka adalah bangsa pecinta hewan yang membuat mumi hewan peliharaan mereka yang telah meninggal.